Coba. Nunggu ya lama ya, jalannya lancar sudah. Bagus ya Pak. Ayo Pak. Bagus, bagus. Assalamualaikum. Kenapa? Udah, saya minta waktu 10 menit aja ya Pak ya, supaya tidak kena free. Saya ingin perkenalkan, saya Abdul Khalik Ahmad dari Kabupaten Bandung. Kemudian bersama saya nomor urut 8 untuk dapil 1. Kalau Bapak Ibu sering lihat di TV, barangkali ya seperti ini ada berita-berita di TV. Nah, singkat fungsi dari DPR. Fungsi DPR itu pertama di tingkat provinsi dan kabupaten menyusun perda. Kemudian yang dengan undang-undang atau perda atau belum masih. Bapak Ibu, kami bertiga ini mau lihat di pojok paling kanan bawah nomor urut dan nama. Itulah nomor urut dan nama saya. Nama atau nomor urutnya. Kemudian yang kedua, karena Bapak Ibu mendukung saya, maka reses pun saya akan kembali membantu saya 5 menit di TPS. Saya akan membantu Bapak Ibu. Sekalipun bagian sebatah kana pada anak. Karena hal ini pengintan Bapak Lampung Payun, Simpuring, Manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Begitu juga nanti di baru. Karena hanya dengan UMKM lah lapangan kerja itu bisa tercipta. Anu sarajana Bapak meminta secara singkat wae dinasa di antawisna nu hadir dieu kirang jelas dina eta penginten anu kadua perihal masalah koperasi. Kelihatannya membantu, tapi ini justru namanya pinjaman usaha produktif dari bank atau karena masif tidak terdeteksi ya jalan terus. Kerjakan sudah 120 juta orang yang sudah bisa dibukakan pekerjaannya. Apa ini? Saya Perindo. Partai Perindo. Ya, hari ini saya sedang berada di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, dan ini sosialisasi terakhir di hari pertama saya di KBB. Ada dua hal yang tadi mengemuka dari aspirasi peserta pertemuan. Pertama adalah soal UMKM dan yang kedua adalah soal koperasi. Nah, terkait dengan soal UMKM, tentu ini sangat sejalan dengan program Partai Perindo. Jadi, Partai Perindo memang punya program untuk pendampingan dan pemajuan UMKM untuk dilakukan pada dua hal. Pertama adalah mendorong upaya permodalan dari UMKM ini, dan yang kedua adalah membantu dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran. Dua hal ini merupakan yang menentukan dalam pengembangan UMKM ke depan. Oleh karenanya maka Partai Perindo sangat mendorong supaya UMKM ini naik kelas. Jadi kalau hari ini ada 60 juta UMKM, maka diharapkan nanti bisa berlipat 2 kali lipatnya, sehingga dengan begitu maka bisa mengatasi masalah pengangguran di Indonesia dan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, Partai Perindo juga punya program pengembangan koperasi, dan oleh karena itu maka sejalan dengan aspirasi yang disampaikan tadi, maka Partai Perindo punya perhatian untuk ikut mengembangkan koperasi yang akan nanti dirintis oleh masyarakat di desa kita di sini, dan tentu
sama seperti pembinaan UMKM, Partai Perindo juga akan melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan hal-hal yang merupakan usaha pemajuan koperasi dan sekaligus juga usaha-usaha dalam pengembangan manajemennya supaya koperasi bisa mendapatkan satu pengakuan dari masyarakat sebagai usaha produktif yang bisa mensejahterakan seluruh anggotanya, dan kalau itu terjadi maka bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Pak kondisi infrastruktur di KBP sendiri Pak? Ya, saya kira ini tantangan buat pemerintah Kabupaten Bandung Barat ya, karena saya menyaksikan tadi dengan mata kepala sendiri betapa yang namanya infrastruktur khususnya jalan dan jembatan itu masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya kira siapapun nanti yang akan menjadi bupati di Bandung Barat itu harus pertama-tama harus memprioritaskan masalah infrastruktur ini supaya bisa segera dikerjakan, karena ini adalah merupakan faktor pendukung percepatan usaha ekonomi masyarakat. Jadi kalau jalannya baik, jembatannya baik, insya Allah produktivitas masyarakat juga akan tinggi, dan kemudian potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya bisa dioptimalkan hasilnya, sehingga dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat akan juga meningkat. Jadi harapan saya segeralah Bupati yang terpilih nanti melakukan upaya penuntasan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai skala prioritas pembangunan.